Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan semata-mata rahmat dari Allah taala sajalah kita bisa duduk di sini. Kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Amal itu hanya bisa dilakukan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Bahkan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kadang-kadang itu sepele, bukan amal. Kalau untuk keadaan biasa bukan amal, tapi dia akhirnya jadi amal. Nah, ketika amal menjadi amal ini, kalau tidak dapat taufik dari Allah juga nggak bisa. Minum ini kan sepele ya, bukan merupakan ibadah yang makhdhah. Dalam perbuatannya itu sendiri bukan ibadah, akan jadi ibadah kalau diniati dengan baik. Tapi kalau minum zam-zam lain. Kalau minum air zam-zam itu, minumnya itu sendiri sudah merupakan amal, sudah merupakan ibadah. Nah, ternyata orang mau minum air zam-zam ini juga butuh taufik dari Allah. Ada orang yang dia tinggal di Mekah, ya, tapi karena tidak mendapatkan taufik untuk minum air zam-zam, ya nggak bisa minum air zam-zam. Saya pernah ketemu orang, dia menceritakan tentang tetangganya, supir taksi, dia menceritakan tentang tetangganya. Ini sudah 13 tahun, ya orang Mekah, tinggal di Mekah, lahir di Mekah, tapi 13 tahun tidak pernah minum air zam-zam. Kenapa? Ya karena minum air zam-zam ini juga merupakan ibadah. Nah, ibadah ini kalau nggak mendapat taufik hidayah dari Allah Ta'ala juga nggak akan bisa. Duduk ini ya nampaknya sepele, untuk duduk, datang, pergi kan. Tapi kalau untuk ibadah seperti duduk dalam majelis zikir, majelis mengingat Allah, majelis mengingat baginda Rasulullah SAW, maka duduk yang seperti ini pun perlu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur sekali pada saat ini, pada waktu ini Allah Ta'ala telah menggerakkan kita, Allah telah memudahkan kita sehingga kita bisa duduk di sini untuk sama-sama hadir dalam majelis zikir, sama-sama kita menyaksikan, ikut berbahagia dengan wisuda para santri-santri Pondok Pesantren Darul Hijrah ini. Semoga mereka, baik yang tadi wisuda maupun semua para santrinya, betul-betul bisa menjadi santri yang berprestasi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan meneruskan perjuangan, meneruskan dakwah dan risalah baginda Rasulullah SAW sebagai pewaris baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam adalah semoga tercurah pada baginda Nabi SAW
yang mana dengan perjuangannya, dengan berkah perjuangan beliau, maka kita ini telah mendapatkan nikmat iman dan Islam. Semoga nanti kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam ketika kita ini hidup di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini, pada hakikatnya kita adalah sama-sama sedang berusaha untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Namun hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sempitkan makna ibadah ini kok hanya sebagai ritual ibadah saja, seperti sholat, seperti puasa. Tidak. Ibadah ini mempunyai makna yang sangat luas sekali. Ketika kita mentaati perintah Allah, dan perlu kita tahu bahwa perintah Allah itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam ibadah jelas, namun dalam muamalah pun ada. Dalam bisnis kita, dalam jual beli kita, dalam segala hal yang berkaitan dengan mencari rezeki kita, ada perintah Allah di situ. Dalam muasyarah, dalam akhlak. Muasyarah itu berarti hubungan antara sesama hamba, sesama keluarga. Dalam akhlak yaitu hubungan yang lebih luas lagi dengan orang-orang, bahkan sampai kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka di semua itu ada perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah tadi, mengikuti contoh baginda Rasulullah SAW, maka itulah namanya agama, itulah namanya ibadah, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan dengan niat untuk taat pada perintah Allah, mengikuti cara baginda Rasulullah SAW, maka makan itu namanya agama, makan itu namanya ibadah, makan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makan itu nanti akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kehidupan kita yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena kita sedang berjalan menuju kepada Allah, maka menjadi suatu perkara yang sangat penting agar kita ini bisa mendapatkan bimbingan dari para ulama. Kenapa tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Ta'ala itu tidak semata-mata istilahnya memberikan perintah saja kepada kita, tidak. Namun ada cara, ada hal-hal yang harus dipenuhi di dalam ketika melaksanakan perintah tadi. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat misalnya, Allah katakan dalam Al-Quran wa aqimis sholat. Bahkan ada dalam Al-Quran wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Terus apakah boleh kita terus teko sak-sake sholatnya begitu? Kita teko mengerjakan sholat dengan pokoknya apa yang dinamakan sebagai sholat itu teko kita kerjakan begitu saja? Tidak adil. Namun yang dikehendaki dengan sholat itu telah Allah Ta'ala terangkan melalui baginda Rasulullah SAW. Jadi hanya ketika dilakukan dengan cara seperti itu, barulah ini dinamakan sholat.
Walaupun misalnya seorang itu dia kan maksud tujuan, katanya maksud tujuan sholat dalam ayat tadi adalah untuk mengingat Allah. Dia mengingat Allah dengan begitu, ya kan, dengan begitu khusyuknya, dengan begitu menghadirkannya, dengan begitu luar biasanya. Namun caranya tidak sesuai, ya namanya bukan sholat namanya. Inilah bimbingan dari Rasul. Cuma hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak datang dalam satu bentuk. Jadi petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidayahnya Rasulullah SAW, ya, jalannya Rasulullah SAW itu tidak datang hanya dalam satu bentuk saja, tidak. Ada yang memang bentuknya jelas, ya, tidak ada hadisnya itu jelas, maknanya juga jelas, maksudnya juga jelas, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya, memahaminya. Ada yang seperti itu. Namun ada juga yang tidak. Jadi sebetulnya tadi sudah agak dimukadimai sama Ustaz siapa tadi yang waktu mau baca kitab tadi itu. Nah, cuma mungkin agak rumit sedikit tadi ya. Di sini saya pengen ngasih pakai permisalan sajalah biar agak lebih mudah untuk dipahami. Ibaratnya itu buah ini, buahnya. Buah itu ada yang bisa langsung dimakan, ada yang butuh dikupas dulu baru bisa dimakan, ada juga yang harus diolah dulu baru bisa dimakan. Iya nggak? Buah-buahan itu nggak satu bentuk, ada yang langsung bisa dimakan. Mungkin kalau seperti apel, seperti pir itu nggak perlu dikupas, langsung dimakan, enak bisa. Ya. Tapi nek rambutan, nah, kira-kira gimana? Langsung telan gitu gimana? Lebih pahit, pahit dan berbulu ya. Nah, atau apa jenis halus, kayak pepaya itu halus. Ini kalau sampai kemakan sama kulitnya ya pahit betulan. Kalau durian gimana? Nah ini malah bahaya kalau dimakan beserta kulit. Hadis pun begitu. Ada yang memang maknanya jelas, mudah dipahami. Namun ada yang maknanya sulit, perlu penjelasan. Ada lagi yang maknanya justru malah ketika dilihat secara sepintas akan bisa bertentangan antara satu dengan yang lain. Seperti tadi dicontohkan masalah menyamak kulit, ada satu hadis mengatakan disuruh untuk menyamak, untuk mengambil manfaat. Di sisi lain ada hadis yang lain, dan perlu digarisbawahi, ini hadisnya sahih semua ini. Ya. Jadi kalau bicara masalah sahihnya ini sudah ngomong sahih, akan tetapi ternyata yang satu memerintahkan, yang satu malah melarang. Maka di sini ada hadis yang tadi saya katakan harus diolah dulu, harus kita cari hadis yang lain, kemudian kita maknanya saling bertentangan atau tidak. Ketika terjadi pertentangan makna, maka bagaimana untuk mengkompromikannya? Jadi nggak bisa kita konjut terus gampangannya dengar langsung amal, nah ini kadang-kadang bahkan seringkali terjadi ini belum bisa. Nah inilah disinilah fungsi dari seorang ulama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi, karena dengan mereka yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu para nabi, dalam mempelajari peninggalan para anbiya alaihi salatu wassalam, terutama peninggalannya Nabi SAW, berupa Al-Quran, berupa hadis, ya, atau makna dari Al-Quran dan Al-Hadis tadi,
yang dituangkan di dalam fikih, yang dituangkan di dalam tauhid. Pada hakikatnya sebetulnya seperti fikih, seperti tauhid itu juga merupakan Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya dalam bentuk sudah jadi, dalam bentuk sudah berupa makna, gitu. Nah ini dengan mereka yang mempelajari ini, maka ini akan bisa menjadi menjadikan antara dalil-dalil atau antara hadis-hadis tadi ini supaya tidak terjadi saling bertentangan. Mereka lah yang telah menyelidikinya, ya kan? Oh, hadis ini ada enggak, hadis ini ada enggak yang bersesuaian, ada enggak yang bertentangan, ada enggak, terus mengkompromikannya, terus mempelajarinya, sehingga jadilah sampai kepada kita ini dalam bentuk yang sudah utuh dan bentuk yang sudah enak, sudah siap untuk langsung kita nikmati. Di hakikatnya seperti itu hadir. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengikuti petunjuk, maka bisa jadi yang kita kehendaki itu satu kebaikan. Bisa jadi yang kita kehendaki itu satu ibadah yang kita harapkan pahalanya dari Allah. Namun yang terjadi justru malah bukan mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Ketika tidak sesuai dengan yang dikehendaki, tidak sesuai dengan tata cara yang disukai oleh Allah Ta'ala, ya, maka ini akan menjadikan berkurangnya pahala. Kalau cuma berkurang masih lumayan, bahkan kadang-kadang bisa hilang pahalanya. Nah itu bilangnya satu contoh saja. Ini mungkin juga banyak yang tahu. Seorang, karena kita dekat dengan bulan puasa, kita contohkan puasa. Seorang puasa, dia puasa dengan penuh kesungguhan. Nah, dia laksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya. Nah, sunnahnya dia lakukan, niat dari malam dia lakukan, sahurnya diakhirkan, nanti bukanya diawalkan. Terus sepanjang hari dia berusaha menjaga, jangan sampai batal puasanya. Juga berusaha untuk dijaga, jangan sampai jatuh dalam riba, jatuh dalam hal-hal yang menghancurkan pahala. Bahkan dia berpuasa di tengah orang-orang yang tidak puasa. Ini kan biasanya, ya kan? Amal kok dilakukan di tengah-tengah orang yang tidak amal, ini pahalanya tambah, ya enggak? Orang yang berzikir di tengah orang yang tidak berzikir, ini pahala zikirnya tambah. Nah, ini orang puasa di tengah orang yang tidak puasa. Tapi ternyata dia puasanya pada hari Idul Fitri. Kan nggak ada orang puasa kan yang lain, cuma dia yang puasa. Dengan penuh adab, dengan penuh dijaga keikhlasannya, dijaga adab. Tapi dia dapat pahala atau malah dosa ini? Ya. Justru malah mendapat dosa. Loh, bukannya puasa itu ibadah? Iya, puasa itu ibadah. Tapi di waktu ini Allah Ta'ala lebih suka tuntunan Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak boleh puasa, bahkan haram berpuasa. Kalau seorang malah melakukan puasa, justru malah maksiat, justru malah tidak mendapatkan pahala. Ya, berarti nggak boleh asal-asalan, harus mengikuti tuntunan. Oke, sekarang bukan di hari Idul Fitri, bukan di hari Idul Adha, bukan di hari Tasyrik juga. Sudah aman kan? Bisa nggak puasa jadi maksiat? Ya tetap bisa. Sebentar lagi kita Sya'ban, ya kan?
Kalau kita berpuasa di hari setengah pertama Syaban, tidak ada masalah. Tapi kalau kita hanya berpuasa pada setengah kedua di bulan Syaban, tanpa kita sebelumnya ada kebiasaan untuk berpuasa terlebih dahulu, maka justru kita berada atau terjatuh di dalam larangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis justru malah dilaknat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa tapi justru dia nggak dapat pahala, justru malah mendapatkan. Nah inilah maka bagaimana pentingnya kita ini untuk mendapatkan bimbingan, ya kan? Bimbingan dari para ulama, ya, bagaimana tentang ibadah kita ini sehingga betul-betul bisa sama sesuai dengan yang dicontohkan, yang dikehendaki sesuai dengan petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah-tengah kita ada pondok pesantren, di mana di situ mereka belajar tentang bagaimana itu petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para ulama. Jadi ketika walaupun mereka seperti tadi yang dibaca nampaknya adalah perkataan ulama, tapi hakikatnya ini adalah merupakan sesuatu yang mereka warisi, sesuatu yang diwarisi oleh mereka para ulama tadi dari gurunya, gurunya mewarisi dari gurunya lagi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hakikatnya nih, memang gampangannya ngeten ya. Kalau ibarat makanan tadi nih, ini panjang wis mateng nah, wis mateng. Tapi di hakikatnya itu ya mentahannya atau bahan mentahannya ya berasal dari firman Allah dan sabda Rasulullah tadi, dari hidayah dari Allah dan Rasulnya tadi. Akan tetapi ini memang sudah disederhanakan bentuknya, sehingga kita tinggal menikmatinya saja sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Inilah maka alhamdulillah, marilah kita bersyukur sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa adanya orang-orang yang mereka masih belajar agama, mereka menyibukkan diri mereka untuk belajar agama. Ini merupakan salah satu rahmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kalau di satu tempat masih ada orang, di situ masih ada tempat yang digunakan untuk belajar, digunakan untuk yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari, mengajarkan satu sama lain. Apa janji Allah? Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah kepada mereka. Wasyiatumur rahmah, rahmat meliputi mereka. Hafathumul malaikah, malaikat akan senantiasa meliputi mereka. Wadzakarakumullahu fi man indah, dan Allah Ta'ala akan menyebut mereka di hadapan majelis para malaikat. Jadi kalau di kampung kita ada tempat-tempat ngaji, masih ada pondok pesantren, katakanlah ya, tempat ngaji, di mana di situ mereka belajar Al-Quran, saling mengajarkannya, baik belajar lafadznya maupun belajar maknanya. Ya. Maka setiap saat tempat itu akan dituruni oleh malaikat, dikerumuni oleh para malaikat. Satu rahmat yang besar dari Allah Ta'ala, kampung kita sebagai tempat persinggahannya para malaikatnya Allah Ta'ala. Kampung kita sebagai tempat persinggahan, tempat berkumpulnya malaikat-malaikat ini. Nah, karena yang dicari oleh malaikat ya, ketika mereka di dunia itu bukan main dan tidak bukan hanyalah majelis-majelis itu. Belum lagi ya masih banyak lagi fadilah yang lain, keuntungan yang lain, keberkahan, kelebihan yang lain, dengan disebabkan oleh adanya orang-orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu di tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini alhamdulillah kita tadi menyaksikan para anak-anak kita, mereka telah belajar ini
bagi para anak-anak, ya, maka sungguh-sungguhlah kalian dalam belajar, ya. Salah satu ya, fadilah dari orang yang belajar ini seringnya tidak disebutkan, biasanya disebutkan fadilah mencari ilmu dan lain sebagainya. Tapi ada satu fadilah lagi yang insya Allah kalian akan dapatkan. Apa itu? Mendapat naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tiada ada naungan kecuali Allah. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, mereka akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak-anak muda, orang muda yang dia tumbuh kembang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda ya, yang dia tumbuhnya habis waktu mudanya ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang paling mudah ya, menjadi anak yang belajar agama, mondok itu yang paling mudah. Ya, semoga betul-betul kita menjadi orang seperti itu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya pesantren tadi ini begitu banyak berkahnya, begitu banyak manfaatnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sumbangan kita terhadap pesantren itu bagaimana? Ini pertanyaan. Ini permisalan lagi ya. Ibaratnya orang main bola itu ada yang jadi pemain, ada yang jadi penonton, ya kan? Ada yang jadi pemain, ada yang jadi penonton. Bedanya apa antara pemain dan penonton? Kalau pemain cadangan itu kan penonton juga, ya enggak? Kalau seorang itu dia jadi pemain, ya, maka timnya menang, dia ikut menang, walaupun dia nggak main, betul nggak? Ya. Timnya juara, dia itu jadi juara, dia ikut dapat medali, bahkan nanti ikut dapat uang. Ini kalau pemain. Kalau penonton gimana? Mau timnya menang, mau timnya kalah, dia mengeluarkan uang, ya nggak? Dia bayar, mau timnya menang juga bayar, mau timnya kalah dia juga bayar. Dia hanya ikut bangga saja, tapi hakikatnya tidak mendapatkan apa. Sekarang alhamdulillah di tempat kita ini telah ada sumber kebaikan yang luar biasa berupa pondok pesantren, tempat anak-anak belajar untuk agama, belajar agama, mengajarkan agama. Di dalamnya dipelajari ilmu yang luar biasa, Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, nahwu, sorof dan lain sebagainya. Setiap hari tempat itu kedatangan malaikat, setiap hari dikerumuni oleh malaikat, rahmat setiap hari turun di situ. Nah, sakinah meliputi mereka semua. Nah, bagaimana sekarang kiprah kita, sumbangan kita terhadap kebaikan ini? Apakah kita ini menjadi pemain atau jadi penonton? Nah, kalau jadi penonton, mohon maaf ya sudah, ikut gembira, ikut bahagia, alhamdulillah, tapi nggak dapat apa-apa nanti. Sana turun rahmat ya, kita nggak mendapat bagiannya. Tapi kalau kita bisa menjadi pemain, nah, maka apapun kebaikan, apapun rahmat, apapun hidayah, keberkahan yang Allah Ta'ala turunkan terhadap pondok tersebut, terhadap pesantren tersebut, terhadap amal-amal yang dilakukan di situ, maka kita pun akan mendapat bagian dari itu. Kira-kira mau gimana kira-kira? Jadi penonton mau pemain? Kalau jadi pemain ya harus gimana terusan kan gitu. Nah, kita harus ada kiprah, harus ada sumbangan, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Yang paling awal adalah bagaimana kita jadikan anak-anak kita sendiri sebagai
santri atau sebagai pelajar di pondok tersebut. Kita gunakan keberadaannya. Walaupun mungkin ikut ngajinya atau bagaimana nanti terserah ya. Akan tetapi bagaimana kita memang betul-betul itu terlibat. Bahkan bukan hanya anak-anak kita, tapi kita sendiri pun harus ikut. Kula pun tua ya, senajan tua ya ora apa-apa tuh. Ya kan? Ilmu ini kan tidak terbatas hanya untuk anak muda. Ya mungkin belajarnya tidak seperti anak muda. Tapi bagaimana kita? Nah, misalnya saja salah satunya kita sering-sering bertanya kepada para kiai, para ustadz tentang ibadah kita atau tentang keseharian kita. Pernah nggak sih kita ini berpikir sesungguhnya amaliyah yang selama ini sudah saya lakukan itu ini sebetulnya sudah betul atau belum? Mungkin kalau menurut ukuran kita sudah betul, tinggal ukuran kita. Tapi kalau menurut ukuran yang sebetulnya dari Allah dan Rasulnya ini sudah betul atau belum? Nah, ini satu tanda tanya besar ini, penting untuk kita tanyakan lagi. Kemudian hadirin yang muliakan Allah SWT, bagaimana juga kalau ya tidak bisa anaknya sendiri, ya kita dorong anak orang lain, cucu kita atau tetangga kita untuk belajar agama, untuk belajar agama, mempelajari agama. Ini juga sangat penting sekali hadirin yang muliakan Allah SWT. Ketika seorang ini gampangan orang, mungkin di sini juga banyak orang yang merantau ya, orang-orang yang merantau. Kalau ada orang dia melepaskan anaknya untuk merantau, tapi tidak membekalinya dengan ilmu, dengan pendidikan, ini akan disebut sebagai orang yang baik atau orang yang buruk. Atau misalnya nggak usah merantau lah, tetap di sini tapi dia dibiarkan untuk cari kerja, tapi tidak dibekali dengan pendidikan, tidak dibekali dengan ya sekolahnya atau asal-asalan, terus malah suruh berhenti sekolah terus dipaksa untuk kerja. Ini kira-kira dianggap orang tua yang baik atau orang tua yang buruk? Ya, dianggap orang tua yang buruk. Kenapa? Karena dia melepaskan anaknya dalam satu kesusahan ya, tanpa memberikan bekal yang mencukupi. Kalau untuk pendidikan dunia saja ada ukurannya ya kan, sehingga ketika kita melepaskannya, misalnya sebelum sarjana kok sudah dilepas untuk cari kerja, maka kita anggap ini masih kurang. Maka seharusnya dalam masalah pendidikan agama, dalam masalah ilmu agama kita pun sama. Kita kok berani melepas anak kita untuk dia berjuang dalam kehidupan, padahal ilmu agamanya masih belum mumpuni, ilmu agamanya masih belum cukup, ilmu agamanya masih sekelas ya. Sekelas seperti anak SD ya, SD dalam ilmu agama, maka berarti ini sama saja sebagai seorang tua yang keterlaluan terhadap anak. Kenapa? Karena dia lepaskan anaknya untuk mengarungi kehidupan tanpa mendapatkan bekal yang mencukupi. Maka inilah pentingnya jadi bagaimana kita dorong anak kita, tetangga kita untuk belajar ilmu. Yang kedua, bagaimana ketika pondok pesantren ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh, mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya darinya dan membantu bagaimana agar keperluannya, segala hal yang berkaitan dengannya sebisa mungkin kita ikut membantunya. Salam ya. Zaman dulu ini sebagai penutup sedikit cerita. Zaman dulu ada seorang ulama namanya Ulama Nasruddin. Nasruddin ini orangnya lucu. Jadi dia kalau untuk orang-orang daerah Asia Tengah itu dia bisa dibilang Abu Nawasnya Asia Tengah.
suatu ketika ada dua orang yang bersengketa, yang ribut gitulah. Nah, mereka berdua datang pada Nasruddin ini, ditanya, kalian meributkan apa? Nah, gini, jadi ceritanya saya ini disuruh untuk nebang kayu. Maka saya pun nebang kayu, satu pohon disuruh untuk nebang, ya saya tebang. Nah ini si orang satunya lagi nih, si B ini, dia itu sepanjang nebang itu dia cuma duduk di belakang saya sambil sorak-sorak, sambil bilang, ayo Pak, semangat Pak, ayo Pak, semangat Pak, ayo Pak. Begitu selesai dari nebang, saya dapat bayaran 100 dirham. Tiba-tiba dia minta jatah. Si tukang sorak-sorak ini dia minta jatah. Dia bilang, Pak, bagi saya, ini harus kita bagi berdua. Sampai 50, saya 50. Loh kok enak teman? Kok enak sekali? Lah iya, tadi selama Bapak nebang itu saya sudah sorak-sorak. Saya sudah mendukung, membantu dengan suara saya. Maka saya harus dapat bagian dari itu. Maka mendengar kayak gini saya Nasruddin, oh ya, udah mana sini duitnya? Ambil duitnya, terus sama saya Nasruddin itu ada dua cerita ini. Dia mengatakan digoyang-goyangkan, kerincing. Nah, zaman dulu kan duitnya pakai logam kan, kerincing. Ada yang bilang dihitung satu-satu, ya, dihitung kerunting 1, 2, 3, 4 sampai 100. Habis dihitung 100, masukkan lagi ke kantong, dikembalikan. Ini Pak, karena tadi jenengan kerja dengan tenaga, maka bayarannya juga dengan nyata. Nah tadi karena kamu sumbangannya adalah suara, maka bayaranmu juga suara. Jadi sudah tak kasih suara kan, tak kasih suara 100 keping dirham. Nah, ini tadi suaranya kamu udah dapat bayarannya. Tadi sumbanganmu adalah suara, ya bayarannya juga suara. Nah, ini kerja betulan, ya bayarannya juga betulan. Nah ini juga kita ini mau sekedar suara saja, nah, nanti bayarannya juga suara, atau kita mau nyata, nanti bayarannya juga nyata. Inilah sikap kita terhadap semua kebaikan, ya, terutama ya seperti keberadaan pesantren, keberadaan lembaga pendidikan agama di kampung kita ini, ya. Maka bergantung bagaimana kita ikut berperan di situ, bagaimana kita ikut berkiprah di situ. Apakah dengan nyata atau suara, nanti Allah Ta'ala akan memberikan balasan juga seperti itu. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Nah, tinggal sekarang kita putuskan masing-masing. Saya sebagai pemain atau penonton, nah, pemain dengan suara atau pemain dengan langkah yang insya Allah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada kurangnya dari saya sendiri. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman pada kita semua. Tidak hanya doa dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li asatidina wa li muslimina asmat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa uyubana wa qdi hajatina wastur auratina wa amin rawatina wa taqabbal minna innaka antal basirana wahdina wahdina sirina subhana rabbika. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afiyatan hisab.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa masyayikhana wa talamidana wa man lahu haqqun 'alaina min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli sunnah wa ahli sa'adah wa ahli da'wah wa ahli jannah wa la taj'alna waliyyan min ahli syarri wa dhalli ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khawasuduh. Allahumma ij'alna min alladhina yaqra'una al-Qur'ana fa yarqa wa la taj'alna min alladhina yaqra'una fa yashqa. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. As'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.